Jago, Di awal cerita terlihat 5 orang pemuda yang bernama Ale, Lukman, Sadat, Jarod, dan Jago. Di kampung mereka dikenal 5 orang sahabat yang sangat senang berkelahi dan berbuat keonaran. canda. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan seorang pemuda yang baru saja pulang dari pasar untuk membantu neneknya. Pemuda itu bernama Fatir. Fatir dikenal dengan pemuda bisu, dan dikarenakan keterbatasannya itu, orang-orang pun sering membulinya, termasuk kelompoknya Ale, terkecuali Jarod yang sering terlihat membantu Fatir. Dan tidak lama kemudian Ale dan kelompoknya pun bertemu dengan 3 orang pemuda di sebuah tempat. 3 pemuda itu marah karena merasa Ale bersama dengan kelompoknya telah menghalangi jalan mereka. Pemuda itu pun mendorong Ale, yang membuat Ale akhirnya memukul salah satu dari pemuda itu. Dan dikarenakan kejadian itulah, Jarod pun akhirnya dikejar-kejar oleh sekelompok orang. Dia pun terus berlari dengan menelusuri gang-gang sempit di sebuah perkampungan. Dengan kelihayannya, Jarod pun berhasil menggiring mereka ke sebuah tempat yang mana di sana sudah ada Ale, Fatir, dan teman-teman yang lainnya. Lalu singkat cerita, terjadilah sebuah perkelahian dan Fatir pun akhirnya ikut terlibat juga dalam perkelahian itu. Fatir mencoba menolong Jarod yang pada saat itu akan dipukul oleh salah seorang lawannya. Dan kelompoknya Ale pun berhasil menang atas perkelahian itu. Dan pada besok harinya terjadilah sebuah aksi tawuran antar kampung yang melibatkan satu kampung lain dengan kampung yang dipimpin oleh Ale bersama dengan kelompoknya. Di pertengahan tawuran pun semakin memanas. Aksi pukul-pukulan dan lemparan kayu dan batu pun tidak terhindarkan. Dan seiring memanasnya tawuran yang sedang berlangsung, tiba-tiba muncullah segerombolan polisi yang akan membubarkan aksi tawuran itu. Ale bersama dengan kelompoknya pun akhirnya dikejar-kejar oleh beberapa orang polisi. Ale bersama dengan kelompoknya pun berlari dengan memasuki sebuah perkampungan hingga akhirnya berhasil lolos dari kejaran para polisi itu. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan adiknya Ale yang bernama Aisyah yang baru saja pulang dari sekolahnya. Lukman, Sadat, dan Jago pun mencoba menggoda Aisyah karena Aisyah adalah seorang gadis cantik yang sangat pemalu. Lalu singkat cerita, mereka pun mengadakan sebuah pertandingan sepak bola yang melibatkan satu kelompok lain dengan kelompok yang dipimpin oleh Ale. Ale bersama dengan kelompoknya pun berhasil keluar sebagai pemenang di pertandingan itu, yang membuat salah satu dari tim lawannya marah dan tidak terima. Dia pun melempar Ale dengan menggunakan sebuah bola. Hingga singkat cerita terjadilah sebuah perkelahian yang membuat Jarod akhirnya tidak sengaja membunuh salah satu dari tim lawannya. Dan dikarenakan kejadian itu, Jarod pun akhirnya harus mendekam di penjara. Terlihat beberapa orang polisi yang sedang menggiringnya untuk masuk ke dalam sebuah sel. Awal di penjara pun dia dimasukkan ke sebuah sel yang mana di dalam sel itu dihuni oleh beberapa orang preman. Sang ketua preman itu pun mendekati Jarod dan meminta Jarod untuk tunduk terhadap perintahnya. Akan tetapi, Jarod hanya tertunduk diam, yang membuat kepala preman itu marah dan meminta anak buahnya untuk menyiksa Jarod di tempat itu. Dan di scene selanjutnya terlihat Ale bersama dengan kelompoknya sedang menagih uang keamanan kepada seorang pedagang yang berada di wilayahnya. Ale menjamin keselamatan seorang pedagang yang membayar uang keamanan kepada kelompoknya. Scene pun kembali ke penjara. Jarod terlihat sedang bekerja dengan beberapa orang napi lainnya. Pada saat Jarod sedang membawa sebuah barang, tiba-tiba muncullah sang kepala preman bersama dengan kelompoknya. Sang kepala preman itu pun mendorong Jarod yang membuat barang bawa. Karena merasa tidak terima, Jarod pun membalasnya dengan satu kali pukulan yang membuatnya akhirnya harus disiksa lagi oleh anak buah si preman. Dia pun mencoba untuk balas dendam sampai pada akhirnya dia berhasil mengalahkan si kepala preman bersama dengan anak buahnya. Sebelum dihabisi, si kepala preman hanya mengintip dari luar menyaksikan anak buahnya yang sedang dihajar habis-habisan oleh Jarod. Dan di sisi lain terlihat Ale yang sedang mengumpulkan kelompok
untuk mengalahkan gembong narkoba yang bernama Naga Hitam. Fatir pun datang ke tempat itu untuk bergabung bersama dengan kelompoknya Ale. Akan tetapi Ale dan teman-temannya pun menghina Fatir dan tidak menerima Fatir untuk bergabung bersama dengan kelompok. Fatir pun pulang dengan sangat kecewa, dan sesampainya di rumah dia pun harus menerima sebuah kenyataan pahit karena neneknya baru saja meninggal dunia. Dan dikarenakan kejadian itu dia pun keluar dari kampungnya dan memutuskan untuk bergabung bersama dengan gembong narkoba yang bernama Naga Hitam. Singkat cerita, Jarod pun akhirnya keluar dari penjara dan dia dijemput oleh seseorang yang ternyata orang itu adalah Fatir. Fatir pun mengajak Jarod ke markas Naga Hitam dan mengajak Jarod untuk bergabung bersama dengan kelompoknya. Setelah resmi bergabung, dia pun terlihat sedang bertransaksi dengan pelanggan, dan di situ juga ada dua orang anggota lainnya yang bernama Alex dan Dito. Lalu tidak lama kemudian mereka pun tidak sengaja menemukan sekelompok orang yang sedang bertransaksi narkoba di wilayah Naga Hitam. Tanpa berpikir panjang, Jarod dan kelompoknya pun langsung menghabisi orang-orang tersebut. Lalu tidak lama kemudian Ale bersama dengan kelompoknya pun tidak sengaja menemukan Jarod bersama dengan Fatir yang sedang berada di dalam sebuah mobil. Dan tanpa berpikir panjang mereka pun langsung menghadang dua orang pengguna motor untuk mengejar mobil yang ditumpangi oleh Jarod. Jarod pun mencoba menghentikan Fatir yang akan menembak Ale yang pada saat itu tepat berada di samping mobilnya. Akan tetapi Fatir tetap melepaskan tembakannya yang membuat Ale harus terjatuh, dan pada akhirnya mereka pun berhasil lolos dari kejaran kelompoknya Ale. Setelah mereka baru saja keluar dari sebuah bar, mereka pun diikuti oleh seseorang yang tidak lain dari kelompoknya Ale, yaitu Lukman, yang ingin balas dendam atas kematian adiknya. Adik Lukman tewas dikarenakan overdosis narkoba, dan dia mengira kalau Jarod yang telah memberikan narkoba itu kepada adiknya. Fatir pun menembak Lukman, dan Lukman pun akhirnya tewas. Dan Jarod pun merasa sangat kecewa karena Lukman adalah sahabat lamanya. Dulu. Kenapa lo bunuh dia? Binatang. Perasaan. Lo gak perlu nyelamatin gue. Gue bisa jaga diri gue baik-baik. Dia bukan penjahat. Sahabat baik kita dulu, Ter. Dan di scene selanjutnya terlihat Jarod yang sedang berada di sebuah hotel. Lalu tidak lama kemudian datanglah Ale bersama dengan kelompoknya. Fatir yang mengetahui kalau Jarod sedang terancam pun mencoba untuk masuk dan menolong Jarod, hingga terjadilah sebuah aksi tembak-tembakan antara Fatir dengan kelompoknya Ale. Dengan bantuan dari Fatir, Jarod pun kembali lolos dan berhasil kabur dari kejaran kelompoknya Ale. Dan singkat cerita, Ale bertemu dengan Jarod di sebuah tempat. Jarod pun mengajak Ale untuk berdamai. Akan tetapi Ale menolak ajakannya Jarod karena dia mengira kalau Jarod telah membunuh adik perempuan dan para sahabatnya. Hingga terjadilah perkelahian antara Ale dengan Jarod. Di perkelahian ini, Ale pun harus tewas karena tidak sengaja tertembak oleh Jarod. Jarod pun terlihat sangat sedih karena kehilangan para sahabat lamanya. Dan pada akhirnya dia juga harus tewas karena sengaja ditembak oleh Fatir. Oke, sampai di sini dulu alur cerita filmnya. Mohon maaf jika masih terlalu banyak kekurangan. Buat kalian yang mempunyai kritikan dan saran, boleh dituliskan saja di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang suka dengan video saya, jangan lupa dibantu like dan subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.